Ya, hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Apa materi? Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Ya, betul. Yesus disalib dan mati dan bangkit Bagiku. Sekarang kita akan belajar tentang menjadi manusia Baru. menjadi manusia baru. Sebelum kita mulai belajar, kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1, firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Yang dapat dibebaskan. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang menjadi manusia baru. Nah, ada tujuan kita belajar tentang menjadi manusia baru, yaitu kita memahami arti manusia baru dan kita akan mengetahui tentang manusia baru dan manusia lama. Nah, untuk mengetahui semua itu kita akan belajar tentang arti manusia baru dari kitab Kisah Para Rasul dan kitab Kolose dan Efesus. Dan kita belajar tentang perbedaan manusia baru dan manusia lama. Nah, ibu mau tanya, siapa yang menjadi manusia baru? Siapa yang mau menjadi manusia baru? Aku. Kenapa mau menjadi manusia baru? Bagaimana supaya kita menjadi manusia baru? Taat kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Berbuat baik. Kemudian kita meninggalkan perbuatan kita yang lama yang tidak baik. Oke, Bu. Oke, sekarang kita akan melihat apa arti manusia baru. Coba perhatikan di depan. Manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi manusia baru adalah kita yang telah diciptakan oleh Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, sekarang kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Kitab Kisah Para Rasul secara bergiliran. Dimulai dari sini. Ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap iman besar. Dan dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Dari kitab Kisah Para Rasul kita telah melihat seorang siapa? Saulus. Yang awalnya dia tidak percaya kepada Tuhan. Namun ketika dia berjalan ke Damsyik, ada cahaya yang menerangi dia. Kemudian ia menjadi bisa kemudian melanjutkan ketika dia bangkit kembali, dia bangun kembali, dia melanjutkan perjalanannya ke Damsyik. Kemudian dia di sana bertemu dengan Ananias. Semuanya catat
yang ingin tampilkan di depan. Oke, kalau sudah ditulis, semuanya perhatikan. Kita akan berdiskusi kelompok. Nah, kita akan berdiskusi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Perhatikan di depan. Kelompok 1 akan mendiskusikan tentang Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9, dan kelompok 2 akan mendiskusikan Kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17, dan kelompok 3 akan mendiskusikan Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Iya. Kami itu kita terus pasal 9. Video apa? Saulus tidak mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kelompok sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang menjadi manusia baru hari ini? Oke. Audrey, silakan menyimpulkan tentang materi hari ini. Manusia baru adalah pribadi yang mengenal Allah dan taat kepada Tuhan. Oke, betul. Menjadi manusia baru adalah pribadi yang mengenal Allah dan taat kepada Tuhan. Nah, di depan kita sudah membuat kesimpulan tentang materi hari ini, yaitu manusia baru adalah pribadi yang hidup dalam kebenaran dan kesucian. Sementara manusia lama adalah pribadi yang hidup dalam dosa dan kejahatan. Jadi kita sudah bisa mengetahui yang mana yang menjadi manusia baru dan manusia lama. Ya, materi kita hari ini sudah selesai. Tugas minggu depan kalian membuat karya tentang Aku Mau Berubah. Buat karya kreatif tentang Aku Mau Berubah.